sama Mensa. Ada yang masuk lagi? Oh, nggak ada ya? Belum ya? Oke, cuma sedikit, nggak apa-apa lah. Buat dokumentasi ya. Oke, terima kasih ya yang udah hadir. Saya akan menjelaskan dulu ini ya, bahan materi sesuai dengan yang udah saya share di LMS. Jadi kita buka dulu slideshow-nya ya. Bentar, ini udah recording. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, semoga semuanya sehat-sehat, selalu semangat. Kita tinggal besok ya, satu kali lagi untuk materi, kemudian juga yang terakhir adalah UAS ya, UAS yang terakhir. Jadi udah mau selesai aja, cepat banget. Ini presentasinya sebentar. Udah munculkah? Sambil menunggu. Sudah, Bu. Udah muncul ya? Oke. Ya, Bu, udah. Oke. Ini sedikit semoga memotivasi ya. Jadi belajar itu adalah sebuah proses ya. Jadi yang namanya proses itu pasti akan ada jalannya ya, akan ada alurnya. Jadi belajar itu juga bisa belajar bicara, belajar duduk, berdiri, berjalan gitu ya, berlari, bahkan menari pun membutuhkan proses gitu ya, supaya bisa beriringan dengan iramanya. Atau misalkan bicara supaya apa yang kita sampaikan jelas gitu ya, bukan hanya mengeluarkan suara, tapi maksud dan tujuan apa yang mau kita utarakan juga bisa tercapai, dan itu semua memerlukan proses gitu ya. Jadi prinsipnya belajar itu adalah ada step-stepnya, ada hal-hal yang dilakukan gitu ya. Jadi dan belajar juga harus bertarget. Karena apa? Karena kalau misalkan kita terus-terusan belajar, maksudnya tanpa ada target, itu nanti akan ada kalau di sekolah itu kan harus ada ranking ya, jadi ranking atau misalkan kelulusan gitu. Nah itu adalah targetnya gitu ya, target dari belajar. Jadi kenapa harus bertarget? Karena supaya kita bisa naik kelas gitu. Jadi bisa meningkat ke step berikutnya gitu. Jadi kalau misalkan sekarang saya sudah bisa bicara, berarti nanti saya harus bisa belajar pidato atau menyanyi gitu ya. Gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus berproses dan harus bertarget. Jadi semoga mengukir prestasi selalu ya. Jadi melalui belajar kita selalu mengukir prestasi. Jadi di dalam proses itu juga bagian dari mengukir prestasi itu. Dan seperti yang sebelum-sebelumnya sudah saya utarakan bahwa menanam itu adalah yang menanam itu pasti yang menuai, dan proses belajar itu yang akan menuainya ya yang belajarnya, yang menjalankan prosesnya ya. Gitu. Saya pasti akan cek sound terus ya, ini masih on ya. Oke, masih on ya. Masih. Ya. Sibuk. Oke, lanjut. Materi hari ini pertemuan kelima yaitu masih tentang seputaran Android Studio ya. Jadi karena kita materi intinya adalah pemrograman mobile dengan Android Studio, dan sekarang masuk ke activity dan fragment ya. Apa itu fragment, apa itu activity, yang kita akan bahas sedikit gitu ya. Ini minimal nanti ketika nanti suatu saat gitu kita nggak tahu ya, ketika bekerja terkadang apa yang terjadi di depan itu tidak sesuai dengan yang maksudnya tidak terduga gitu ya. Misalkan saya pengen kerja apa gitu ya, ternyata dapat kerjaan apa gitu ya. Nah ini semoga kalau misalkan nanti ke depan mendapat pekerjaan ini setidaknya tahu teori gitu ya. Jadi masalah bisa atau tidak itu nanti bisa bisa beriringan gitu ya, beriringan dengan apa yang ditanggungjawabkan, apa yang diembankan gitu ya ketika bekerja. Dan ini activity dan fragment itu masih sesuatu yang dasar ya, basic banget di dalam Android Studio, di dalam pemrograman Android.
Di activity dan fragment kita lihat di sini, jadi ada view ya, view dari list chat gitu ya. Ini juga bagian dari activity. Kemudian juga ada tombol-tombol ketika kita mau nelpon atau mau menelpon ya, ini menelpon. Kemudian juga ada list view dari galeri gitu ya. Itu semua adalah bagian dari activity. Jadi ini contoh. Kemudian juga saat menampilkan peta lokasi itu juga adalah activity. Kemudian tentu saja di dalam activity ini di dalamnya ada view-view ya, view-view yang sebelumnya di materi sebelumnya sudah dijelaskan apa itu. Dan di dalam view juga ada stylenya, jadi pasti ada style-stylenya tertentu. Kemudian ini ada sebuah informasi gitu ya, sebuah informasi dari sebuah aplikasi Telkomsel ya. Jadi ini juga merupakan tampilan dari activity. Ya. Nah ini contoh juga, contoh dari mulai login ya, login, kemudian menu, kemudian isi dari menunya itu sendiri. Misalkan ini adalah contoh profil gitu ya. Ini juga bagian dari activity. Jadi semua yang kita lihat pertama kali di dalam sebuah aplikasi itu pasti activity, dan di dalamnya adalah view, dan di dalam view itu pasti ada style-stylenya. Gitu ya. Jadi intinya adalah activity itu dia yang melakukan proses tertentu gitu ya. Jadi activity itu pasti ada tugasnya, ada prosesnya. Saya masih on ya? Masih, Bu. Ya, oke. Ini proses di dalam activity, jadi last in. Masih, Bu. Ya, last in, first out. Jadi kalau misalkan kita lihat ada misalkan ketika buka aplikasi Facebook kalau nggak salah ya, pernah saya jadi saya ngedit gitu ya, kemudian save, kemudian ketika back itu balik lagi gitu ya. Nah itu proses last in, first out. Jadi tidak langsung back itu langsung ke halaman apa gitu ya. Kalau kita tekan tombol back ini ya, yang merah nih. Jadi ini menunjukkan last in, first out gitu ya. Jadi ini prinsipnya di dalam activity ada seperti ini. Kemudian satu lagi ciri khas dari dalam activity ini. Jadi ketika kita create project di dalam Android Studio itu yang tercreate adalah file activity main.xml ini untuk desainnya, desain layout, kemudian main activity Java ini untuk prosesnya, kemudian ada Android manifest XML. Jadi activity ini pasti terdaftar di dalam Android manifest ya ini. Nah ini ada activity, Android name-nya adalah main activity. Jadi tentu saja ini saling berkaitan ya antara main activity dan XML. Kenapa harus seperti ini? Ya memang harus seperti ini gitu ya. Karena memang di dalam Android Studio-nya sudah dibuat seperti ini, bahwa nanti yang ketika kita meng-create sebuah project itu akan muncul secara default adalah kalau misalkan kita ngambilnya adalah bahasa Java ya otomatis yang muncul adalah mainActivity.java. Tapi kalau kita ngambil yang Kotlin itu mainActivity.kotlin gitu ya. Tapi tetap akan memunculkan satu activity dengan file desain layoutnya adalah XML ya. Jadi semua activity itu pasti di dalam XML user interface-nya. Kemudian ini contoh saja, contoh pendefinisian ya, pendefinisian activity di dalam di dalam main activity.java gitu ya. Jadi bahwa di dalam activity juga ada siklus hidup. Nah, ini disebutkan bahwa siklus hidupnya adalah diantaranya adalah on create gitu ya. Nah, ini kita lihat, nah ini siklus hidup di dalam activity. Jadi ada on create ketika si layar itu terbuka awal kali ya gitu ya. Jadi on create-nya terbentuk activity, kemudian ada on start, ada on resume. Nah nanti silakan dibaca penjelasan lebih lengkapnya di dalam modul, saya sudah jelaskan ya semuanya di situ. Jadi intinya ini semua adalah menjelaskan activity sedang melakukan apa gitu ya. Jadi ini proses-proses hidup yang biasa ada di dalam activity. Kemudian ini bagaimana sih cara menambahkan activity ya? Kalau kita lihat ketika create project di dalam Android Studio itu cuma satu activity gitu ya. Kalau di dalam App Inventor itu satu screen gitu ya. Jadi hanya screen utamanya saja. Nah, bagaimana cara menambahkannya? Kalau di App Inventor kan tinggal add screen gitu ya. Nah, kalau di Android Studio ini tinggal menambahkan new ya. Ada file new, kemudian new activity, kemudian dipilih activity-nya yang mana gitu ya. Jadi ini semuanya ketika activity-nya yang mana itu sama dengan tampilan activity yang ketika membuat project gitu. Ini sama banget gitu ya. Jadi tidak ada yang
membedakan. Jadi ada activity full screen, ada login activity, kemudian ada empty activity, dan yang biasa kita gunakan adalah pasti empty activity gitu ya. Nah, atau kita bisa dengan klik kanan. Kalau misalkan klik kanan, diharapkan tepat foldernya ya. Jadi kalau misalkan ini activity-nya itu pasti di activity ini kemungkinan ada dua, dia sebagai layout atau sebagai proses. Jadi bisa diklik kanan di layout atau bisa diklik kanan di Java. Tapi di Java juga di Java yang mainnya ya. Ini saya dapat file ini dari Baduy ya. Oke, next. Nanti sebetulnya ini lebih jelas kalau misalkan praktek dulu langsung ya. Kalau misalkan yang belum mungkin masih ada yang belum nyoba gitu ya, belum download bahkan belum install Android Studio-nya. Nanti semoga ada ketertarikan ya buat download sama install Android Studio-nya, karena supaya tahu bagaimana sih membuat aplikasi dengan Android Studio. Kenapa? Karena prospeknya sangat jelas gitu ya. Kalau untuk saat ini gitu ya. Kemudian kita lihat di sini contoh penggunaan activity ini ya. Jadi kalau misalnya kita klik kemudian masuk ke activity yang kedua. Saya masih on ya? Masih, Bu. Oke, makasih. Ini Masih, dari first activity ke activity yang kedua. Jadi kalau misalnya kita klik masuk ke activity yang kedua. Ini contoh aja. Nah, ada juga yang menyampaikan, ada yang mengirimkan sebuah teks ya. Ini contoh dari developerandroid.com ya. Jadi di dalam developerandroid.com juga ada tutorial-tutorialnya, dan ini salah satunya. Jadi ini untuk memperkenalkan apa itu intent sebetulnya ya, apa itu intent. Kemudian proses dari activity pertama ke activity kedua dengan membawa sebuah teks. Teksnya adalah teks Hello World. Tapi kalau misalnya kita membuat aplikasi Hello World yang defaultnya itu hanya menampilkan teks Hello World saja gitu ya. Itu ada di modul 1 ya. Gitu. Kemudian ini fragment. Jadi fragment juga penting, basic dari dalam Android Studio gitu. Bahwa sebenarnya mirip dengan activity, tapi fragment ini tidak harus terdaftar di dalam Android Manifest, dia langsung gitu. Dan ilustrasinya seperti ini. Jadi seperti link di dalam website ya. Kalau misalnya kita klik linknya, misalkan link A, link B gitu ya, dia akan masuk ke sebuah halaman tertentu. Nah, itu fragment gitu ya. Jadi mirip sekali dengan link. Jadi tanpa harus mengganti activity baru, tapi dia di dalam fragment juga membutuhkan sebuah activity, dan tentu saja activity-nya cuma satu gitu ya, tapi fragmentnya kalau di ini mah frame gitu ya, berlapis-lapis gitu. Fragment ini akan muncul sesuai dengan kebutuhan yang diklik itu sendiri. Ini namanya fragment. Fragment juga sama seperti activity, dia mempunyai siklus hidup, cuman ada pembeda ya siklus hidup. Ada beberapa siklus hidup yang tidak ada di dalam activity, tapi ada di dalam fragment. Ini semua sudah menjadi rule-nya ya, sudah menjadi aturan di dalam Android Studio bahwa harus seperti ini. Jadi memahami aplikasi Android Studio juga itu salah satu bagian kita, salah satu usaha kita ya untuk memahami bagaimana membuat aplikasi dengan Android Studio gitu ya. Nah, ini bagaimana cara menambahkan fragment, sama ya, hampir mirip dengan activity, cuman kalau di dalam fragment ini ya, kalau misalkan langsung di file new itu fragmentnya nggak ada ya, nggak langsung ada gitu. Jadi harus diarahkan dulu foldernya kemana, ke res, kemudian layout. Nah, ini contoh fragment ya. Jadi di dalam Android Studio juga tadi kan ada di contoh ini ya, ketika activity-nya dipilih, ada activity login, ada activity scroll gitu ya. Nah, ini salah satunya adalah activity tab. Jadi yang menggunakan tabnya ini contoh saja. Jadi yang tadinya tab 1, tab 2, tab 3 dan seterusnya gitu ya. Kalau dicontoh sih defaultnya hanya 3 ya, hanya 3 tab. Jadi menu itu tab 1, kemudian view itu tab 2, laporan itu tab ke-3 dan seterusnya. Ini sudah dimodifikasi. Nanti ada tutorialnya di dalam video YouTube, silakan dicoba ya. Sifatnya tidak wajib ya, jadi masukan. Maksudnya silahkan kalau yang mau nyoba, yang sudah siap dengan Android Studio-nya, tidak ada salahnya meneruskan proses belajarnya ya, meneruskan mencoba contoh-contoh tutorial yang ada di dalam modul. Jadi melanjutkan supaya
minimal basicnya bisa didapat gitu ya. Ini contoh nanti ada di YouTube ya. Dan ini contoh lain, tapi ini tidak ada di dalam tutorial kita. Ini hanya ilustrasi saja. Jadi penggunaan fragmen juga dia bisa menggunakan, ini ada ya, ada di dalam template. Jadi template-nya nanti bisa dicoba lah ya satu-satu template-nya. Nah ini ada nih. Ini ya, jadi si template ini ya. Jadi ketika new activity, nah activity yang mana yang dipilih, nah ini yang tampil. Jadi ada basic activity, ada navigation activity, ada MC activity, kemudian kelanjutannya ada full screen, bahkan ada map-nya gitu ya. Nah ini kalau yang tadi yang contoh ini navigation ya, navigation drawer activity, navigation drawer activity. Kemudian ada setting, ada scroll activity. Ini silakan bisa dicoba, mudah sekali. Jadi tinggal klik, pilih template-nya, nanti udah bisa lagi gitu. Udah bisa digunakan cangkangnya gitu istilahnya. Jadi kita udah nggak usah repot-repot bagaimana membuat layout login, ini sebenarnya sudah ada. Tapi kebanyakan kalau untuk belajar ada baiknya kita mencoba semuanya di dalam empty activity. Supaya apa? Supaya kita bisa memahami prosesnya gitu ya. Karena kan kalau langsung jadi gitu biasanya ada yang kelewat gitu ya. Jadi logika algoritmanya nggak dapat gitu. Jadi kenapa harus dari mulai basic ya, supaya kita bisa memahami Android Studio itu bagaimana sih cara kerjanya gitu ya. Kalau misalkan langsung ke template agak kurang bagus, tapi tidak ada salahnya kalau misalkan penasaran apa saja sih yang dihasilkan dari template-template ini gitu ya. Silakan nanti dicoba. Itu saya masih on ya. Masih Bu. Ya, makasih. Kemudian Masih Bu, Mas. Kemudian untuk praktikum hari ini, jadi saya minta semuanya untuk membaca. Sebetulnya bukan hanya modul 5 saja ya, tapi modul dari awal juga modulnya harap dibaca. Kenapa? Supaya ilmunya dapat gitu ya, supaya nanti ada tambahan gitu, ada tambahan masukan untuk meningkatkan skill kita gitu ya. Jadi kita masuk mengikuti perkuliahan kan untuk menambah skill ya. Jadi insya Allah dengan mengikuti prosesnya itu pasti tidak akan sia-sia gitu ya. Jadi akan ada tabungan gitu ya. Karena kita tidak tahu sebetulnya apa sih yang akan terjadi nanti di depan gitu ya. Entah kita tiba-tiba dapat tawaran apa gitu ya. Kalau misalkan, karena pekerjaan itu intinya gini, tiba-tiba dapat pekerjaan pasti yang ditanya tuh kamu bisa nggak kayak gini. Nah pasti gitu ya. Ya kalau yang saya rasain gitu ya, dari pengalaman bekerja pasti ditanya kamu bisa nggak ngerjain ini, kamu bisa nggak ngerjain ini, itu ya. Jadi ketika kita bekerja siap untuk menjadi pegawai pasti yang ditanya itu, kamu bisa nggak gini. Tapi kalau misalkan nanti insya Allah kalau misalkan kamu bisa nggak bikin aplikasi mobile ya, insya Allah kalau dengan mengikuti proses ini kalian akan siap menghadapi itu gitu ya, menghadapi tantangan yang akan ada di depan gitu. Kemudian juga ini nanti ada soal PG ya, PG-nya sebenarnya materi. Dan kemudian kenapa saya buat soal PG, karena untuk mengantisipasi kalau misalkan kalian tidak mengerjakan tugas praktikumnya, saya masih bisa menelusuri gitu, oh minimal teorinya bisa dipahami. Kalau misalkan praktikumnya agak kesulitan, misalkan kesulitannya Android Studio-nya nggak punya atau laptopnya tidak ada gitu ya, jadi nggak ada laptopnya sehingga nggak bisa download, nggak bisa install otomatis ya. Tapi minimal kalau misalkan dengan PG ini insya Allah minimal materinya bisa dipahami, apa itu view, apa itu style, kemudian apa itu intent, kemudian nanti ya intent. Nah sekarang apa itu activity, apa itu fragment, karena soal yang saya buat ini khusus untuk materi hari ini, jadi seputaran activity dan fragment. Jadi masih basic gitu ya. Yang kemarin juga di pertemuan ketiga soal yang PG itu 10 soal, itu basic banget ya, basic sekali untuk pemahaman apa sih teknologi mobile gitu. Jadi teknologi mobile itu bukan yang bisa berpindah tempat, maksudnya bukan mobil ya, tapi teknologi mobile itu artinya bisa dibawa kemana-mana. Jadi perangkatnya lebih praktis gitu ya, karena kita lebih mengarah ke teknologi mobile, aplikasi komputer yang ada di dalam smartphone gitu. Jadi bukan ke perangkat mobil gitu, tapi mobile gitu. Kemudian juga mencoba contoh project ini yang tadi yang saya bilang bahwa ada tutorial di dalam video YouTube gitu ya.
ada siklus hidup sebenarnya ada di dalam modul itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan kalian baca itu di modul-modul itu ada banyak contoh-contohnya ya. Ada berapa gitu, nggak banyak sih. Karena kita kan modulnya terbatas ya, pertemuannya terbatas, jadi otomatis modulnya juga terbatas. Tapi nanti insya Allah kalau misalkan ada yang memerlukan modul lebih lengkap, boleh ya, boleh minta gitu. Nanti akan saya share lebih lengkapnya bagaimana menggunakan Android Studio. Karena dari kelas yang sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya, ada yang membuat TA-nya dengan membuat aplikasi mobile gitu ya. Kalau misalkan ada yang kesulitan dengan Android Studio, mereka bikin dengan menggunakan App Inventor. Bahkan ada juga yang menggunakan tools lain, bukan App Inventor, bukan Android Studio, tapi menggunakan native React gitu ya, atau menggunakan yang lainnya boleh gitu ya. Tapi pada prinsipnya, bagaimana membuat aplikasi mobile sudah bisa dipahami gitu, karena toolsnya sebetulnya bisa apa aja gitu ya, bisa apa aja. Jadi nggak harus Android Studio. Itu hanya bayangan saja. Jadi udah sih, apalagi ya, ini hasil APK diupload ya. Jadi yang diupload ke dalam Google Classroom itu sekali lagi hasil file APK-nya saja ya. Jadi on-grid hasil dari membuat proyek ke dalam Android Studio dan atau menggunakan App Inventor boleh ya. Walaupun sebetulnya di dalam Classroom saya sudah membuat pemisahan, jadi aplikasi dengan App Inventor itu hanya satu aplikasi. Tapi kalau misalkan kalian mau nyobain untuk mengimplementasikan materi-materi yang ada di dalam Android Studio, bagaimana membuat intent sih, nggak apa-apa gitu ya. Silakan saja. Kemudian ini untuk apa ini? My project on Android Studio. Oh ya, jadi di dalam Classroom juga saya masih on ya. Masih, Bu. Masih, Bu. Di dalam Classroom ini kan ada My Project on Android Studio itu. Jadi silakan kalau mau lengkapnya, ini kan kita ada APK itu kan ada APK yang hasil dari modul 3 ya, View dan Style, kemudian yang hari ini tab Activity, kemudian nanti besok gitu. Kalau mau lengkapnya ada 3 APK, tapi boleh salah satu gitu ya. Boleh salah satu, jadi semampunya saja. Kalau misalkan mempunyai View boleh. Kalau misalkan ini tidak bisa, ya minimal yang di APP-nya ya, APP Inventornya bisa dikerjakan gitu. Jadi di dalam praktikum perkuliahan ini, gitu, jadi untuk materi kuliah ini kalian udah pernah nyoba praktikumnya ya, bagaimana membuat aplikasi mobile, walaupun hanya membuatnya di dalam App Inventor, tidak masalah. Kemudian ini untuk sekedar pemberitahuan saja di modul 3 itu kan yang kemarin PG ya. Nah ini ada kunci jawabannya ya, kunci jawabannya pembahasannya, silakan yang mau dibaca. Kalau yang kemarin misalkan saya kok nilainya kecil, apa sih yang salah? Nah itu bisa dicek. Terus kalau misalkan nilainya yang udah bagus, alhamdulillah. Terus kalau misalkan ada yang salah-salah boleh dicek ya, maksudnya kemana gitu si arah soal itu. Karena sebetulnya terkadang kan di dalam soal itu ada perbedaan pendapat, tapi mengarahnya kemana, nah itu bisa dibaca di kunci ini ya. Di kunci ini saya tulis ulang soalnya, kemudian jawabannya di bold. Sudah segini pertemuan untuk hari ini. Jadi untuk praktikumnya silakan diisi, ada soal PG ya, itu hanya untuk memahami materi saja, materi tentang activity dan fragment ya hari ini. Jadi saya ingin lihat sejauh mana bisa dipahami materinya. Kemudian ada pertanyaan dulu nggak? Bisa dipahami atau bingung materinya? Memang membutuhkan praktikum ya ini materinya. Kalau misalkan praktikum lebih insya Allah lebih dapat gitu ya. Tapi kalau misalkan hanya sekedar materi itu pasti banyak bingungnya. Ini apa sih yang diomongin gitu ya. Tapi setidaknya kalau misalkan membaca sedikit-sedikit insya Allah lah bisa gitu ya kalau membaca.
Begitu, masih ada yang mau dijelaskan? Ini sudah bertambah ya yang masuk. Boleh di-on-kan dulu sebentar videonya. Kemarin UTS gimana? Pada bisa nggak? Alhamdulillah, Bu. Bisa ya, insya Allah bisa. Iya, Bu. Alhamdulillah Bu bisa Bu. Alhamdulillah kalau bisa. Sebenarnya saya agak ini ya, aduh ini bisa nggak ya? Karena kan kita sebenarnya harus banget praktikum ya. Gimana sih? Jadi harus merasakan bagaimana prosesnya gitu ya. Jadi pokoknya harus praktikum karena 4 SKS ini sebetulnya kan isinya praktikum ya. Jadi 20 materinya hanya 20% gitu. Jadi 75%-nya ya praktek gitu. Jadi makanya persiapannya harus banyak praktek. Tapi mungkin agak-agak terkendala karena bekerja, tapi insya Allah kalau ada kemauan yang kuat, insya Allah bisa diikutin ya. Ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk ke praktikum. Itu diisinya PG-nya, karena kalau PG saya nggak bisa perpanjang waktunya, karena kan ada pembahasan ya, jadi kayak yang kemarin gitu ya. Yang kemarin kan PG yang ketiga di pertemuan 3 itu saya off-kan pengisiannya, jadi nggak diperpanjang. Kenapa? Karena saya udah masukin kunci jawabannya. Jadi nanti juga yang ini, yang pertemuan ini mungkin besok ya, mungkin sampai besok boleh. Kalau misalkan sekarang masih agak-agak jet lag pulang kerja, boleh besok gitu ya, boleh sampai besok, silakan. Masih bisa untuk mengerjakan PG-nya, tapi jangan kelamaan, kalau bisa sebelum masuk perkuliahan, karena saya akan share lagi jawabannya. Jadi saya pengen ya lebih bagus kalau misalkan sekarang dibaca sambil nyantai gitu, kemudian dibaca, karena ini hanya teori pemahaman saja gitu, pemahaman sejauh mana kalian bisa memahami apa itu activity, apa itu fragment ya gitu. Jadi sebetulnya materi ini saling terkait step by stepnya. Jadi sebetulnya kalau misalkan mau diikutin dengan benar ya harus diikutin dari awal gitu, dari modul 1, 2, 3 dan seterusnya gitu. Itu harus berurutan ya. Lebih bagus lagi dengan praktikum dicoba gitu ya, praktikumnya dicoba itu insya Allah tercapai gitu ya, capaian akhir dari mata kuliah kita ini. Ada pertanyaan dulu? Boleh kalau misalkan mau sharing Bu, mata kuliah ini sulit atau gimana, atau terlalu mudah atau gimana? Ada yang mau sharing dulu? Saya pengen tahu sejauh mana sih mata kuliah ini. Coba ada yang mau mengutarakan? Kalau Android Studio ini semuanya udah coba download dan install? Udah Bu, cuman agak sulit Bu. Tapi laptopnya kentang Bu. Ya minimal 4 GB pun ya lebih bagus kalau misalkan habisnya SSD ya apa? Ya jadi nggak maksimal gitu Bu karena laptopnya kentang. Nggak apa-apa. Jadi siasatin sebetulnya sama aja sih, saya juga laptopnya tidak terlalu bagus. Tapi minimal basic. Jadi minimal ketika membuat layout bisa gitu. Ya mudah-mudahan nanti kalau misalkan dapat kerjaan, dapat project bikin program Android gitu ya. Biasanya sih suka ada fasilitas gitu ya. Tapi minimal kita bisa menunjukkan dulu kemampuan awalnya, minimal ya dari layout gitu, dari layout, minimal bisa bikin layout, dilihatin prototipe-nya, kamu bisa bikin aplikasi Android, bisa dilihatin aja sampai sebatas layout, kemudian terhubung dari satu halaman ke halaman yang lain, minimal itu aja dulu. Kemudian juga pemahaman bagaimana membuat aplikasi Android untuk pemasangan di sekitar kita gitu ya. Jadi sering-sering mereview aplikasi-aplikasi yang kita gunakan ya, misalkan perbedaan antara WhatsApp biasa dengan WhatsApp bisnis gitu. Itu direview, ternyata WhatsApp bisnis lebih ini untuk menghandle
bisnis lebih bagus gitu. Nah, itu sering-sering mereview aplikasi yang biasa digunakan gitu. Atau misalkan menggunakan perbandingan antara aplikasi yang sering kita gunakan dari games misalkan boleh gitu ya. Game ini dengan game lain, apa perbedaannya, apa kelebihannya, apa kekurangannya. Terus kemudian kita punya ide sendiri, oh seandainya kalau misalkan gamenya bisa gini, bisa gitu. Itu juga bagian dari kita mempelajari bagaimana sih aplikasi mobile itu gitu ya. Bagaimana aplikasi mobile itu bisa dibuat gitu. Bisa kita pahami bagaimana gitu ya. Itu salah satu caranya gitu ya. Jadi tidak harus melulu ngoding, tapi setidaknya kita bisa misalnya tidak ngoding full ya, tapi sebatas prototipe juga sudah insya Allah gitu. Udah lumayan gitu ya. Udah lumayan. Gitu aja. Ada lagi yang mau disampaikan? Ini udah pernah ini nggak? Udah pernah tatap muka? Sebagian udah ya kayaknya dengan saya. Udah. Udah ya, udah ada yang pernah ya. Enakan online atau tatap muka? Enak tetap muka, Kalau Bu. nggak pandemi, mending tetap muka, Bu. Iya ya, enaknya ketemu supaya Untuk kita banyak. praktek mah tetap muka. Betul, saya juga memang gitu. Aduh, ini kesulitan banget karena melihat kadang-kadang kan di rumah udah ngeheng, udah gitu ya ditinggalkan. Tapi kalau kita tatap muka gitu, dipantengin gitu ya sampai selesai gitu, insya Allah. Gitu ya. Paling segitu aja materinya ya. Tapi boleh nanti di-share ya di WhatsApp. Jadi sebenarnya saya tetap on ya. Jadi nungguin gitu. Ini ada yang bertanya nggak, ada yang ditanyakan nggak, ada yang kesulitan nggak, itu saya nungguin ya sampai jam 21 karena jadwal kita sampai jam 21. Tapi mungkin kebanyakan ada yang sudah lelah. Ini di close udah gitu. Udahan. Tapi kalau bisa dibaca dulu modulnya, dikerjakan PG-nya gitu. Itu ya. Prosesnya diharap diikutin. Belajar mengikuti proses, belajar menumbuhkan tanggung jawab gitu ya, sedikit demi sedikit supaya apa? Supaya insya Allah kita bisa naik level gitu. Itu ya. Kalau tidak ada yang mau tanyakan lagi, apa ada yang mau tanyakan lagi? Boleh? Ada yang mau mengatakan, oh saya senang sekali dengan Android Studio. Ada yang suka? Ada yang mulai menyukai? Belum mencoba, Bu. belum mencoba membuat ya. Nah, silakan dicoba dulu. Nah, bisa dimulai dengan App Inventor ya. Tuh, biasanya kalau misalkan kita punya ketertarikan membuat aplikasi dengan membuat di dalam App Inventor udah wah keren nih kayaknya, kalau dicobain ke Android Studio pasti lebih keren lagi gitu ya. Biasanya gitu ya. Jadi itu sebetulnya, nah proses itu juga nggak ujug-ujug ya, tapi ada awalnya gitu. Jadi ada step-stepnya yang memang harus dilalui. Jadi belajar dari mana ya, belajarlah dari hal yang terkecil gitu ya. Jadi yang sekiranya bisa gitu ya. Tidak apa-apa sedikit-sedikit, yang penting nanti lama-lama jadi bukit insya Allah. Itu aja. Kita sudahi dulu ya. Atau mau lanjut lagi? Ya, cukup, Bu. Cukup ya. Boleh di japri di WhatsApp, boleh di japri juga. Kalau ada pertanyaan pasti akan saya jawab. Gitu ya. Saya bisa mungkin pasti akan jawab. Kalaupun misalkan agak telat-telat itu pasti dijawab. Gitu. Terima kasih ya yang sudah on. Silakan boleh leave. Boleh leave silakan. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.